Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan memberikan rangkuman tentang teori belajar dan motivasi. Jadi teori itu secara umum kita ketahui merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dan yang lain, ya, sehingga disusun secara sistematis, rasional atau logis, empiris dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Kemudian belajar. Belajar sendiri merupakan aktivitas yang disadari oleh individu yang menetap dan dilakukan sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang mengakibatkan apa dari hasil proses belajar ini adalah perubahan tingkah laku yang meliputi baik perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ya, dimana ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar itu adanya perubahan perilaku yang lebih baik, biasanya relatif menetap, ya, akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian, teori belajar ini juga ada beberapa menurut ahli psikologis dibagi menjadi aliran tingkah laku, ya, atau behaviorism, di mana menekankan pada hasil dari proses belajar. Ya, jadi di sini merupakan aktivitas yang mengubah perilaku individu, ya, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Itu teori dari tingkah laku. Kemudian bagaimana dengan aliran kognitif yang menekankan pada proses belajar? Jadi teori kognitif ini merupakan proses berpikir, ya, di balik tingkah laku, ya, yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Sehingga menurut teori ini bahwa seseorang yang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya secara tertata dan terbentuk struktur kognitifnya. Itu menurut aliran kognitif. Kemudian untuk aliran selanjutnya yaitu adalah aliran humanistik, di mana menekankan isi dari apa yang dipelajari. Jadi merupakan belajar mendeskripsikan bahwa berusaha untuk memanusiakan manusia, di mana proses belajar di sini dianggap berhasil jika si pembelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Itu untuk teori aliran humanistik. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran dari konstruktivistik, ya, dimana merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana si pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dan gagasan serta konsep baru berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimilikinya, ya. Nah, itu untuk aliran konstruktivistik. Kemudian untuk aliran sibernetik itu adalah belajar tentang pengolahan informasi, di mana teori ini merupakan teori dengan pendekatan menuntut mahasiswa untuk berpikir sistematis terhadap tahap demi tahap yang dilewatinya untuk menuju ke suatu target tertentu sesuai dengan tujuan atau targetnya. Di dalam aplikasi teori belajar sibernetik ini itu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi, menentukan pendekatan yang sesuai dengan informasi tersebut, kemudian menyusun materi dan menyajikan materinya, ya. Jadi itu untuk yang aliran sibernetik. Kemudian dalam proses pembelajaran secara psikologis ini, faktor kognitif itu juga menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor dan proses pembentukan makna informasi dan pengalamannya. Kemudian untuk faktor afektifnya, itu biasanya menggambarkan bagaimana keyakinan, emosional dan motivasi itu juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar dan usaha mereka untuk mengikuti pembelajaran tersebut.
Kemudian ada faktor perkembangan di mana menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial itu juga dipengaruhi oleh genetik yang unik, individual unik, ingat, dan faktor lingkungannya. Kemudian faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam suatu kelompok. Ya, prinsip ini mencerminkan bahwa interaksi sosial itu akan saling memberikan pembelajaran dan dapat saling tolong-menolong melalui berbagai perspektif individual itu. Kemudian faktor perbedaan individual juga menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik tadi ya, dan kapasitas masing-masing dari berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Kemudian teori belajar kita dapat simpulkan bahwa berakar pada psikologis ya, di mana tadi ada pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Kemudian dalam pendidikan sendiri itu melibatkan ilmu psikologis, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian tidak ada satu jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi dalam proses belajar itu disesuaikan dengan satu mahasiswanya, kemudian dosennya, serta kurikulumnya. Jadi tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian motivasi belajar di dalam perguruan tinggi itu akan menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, bagaimana mengarahkan perilaku dan mempertahankan intensitas dari perilaku tersebut ya. Karena kita ketahui bahwa motivasi itu merupakan kekuatan atau energi yang dapat menimbulkan tingkat persisten atau antusias dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Motivasi ini sendiri juga bersumber dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik, dan juga dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh individu, itu pasti akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar maupun dalam konteks kehidupan lainnya. Sehingga proses motivasi ini tadi diarahkan untuk mencapai tujuan, dan tujuan ini direalisasikan dipandang sebagai power, kekuatan yang menarik individu. Nah, terdapat beberapa teori motivasi bahwa hasil dari penelitian yang berusaha mendeskripsikan ini perilakunya dan ini hasilnya untuk teori motivasi. Kemudian selanjutnya bahwa motivasi belajar itu berfungsi pertama sebagai pendorong untuk berbagai atau berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian penentu arah, pembuat yakni ke arah tujuan yang akan dicapai, fungsi dari motivasi, dan juga menyeleksi dari tingkah laku dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Ada beberapa contoh bentuk motivasi yang bisa diberikan di sekolah dengan memberi angka. Dengan memberi angka, itu artinya kita akan mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kemudian memberi hadiah itu akan menarik siswa atau mahasiswa sebagai motivasi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Dan hadiah ini dianggap sebagai penguat terhadap motivasi belajar dari siswa. Kemudian berkompetisi. Berkompetisi ini adalah untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar, yaitu misalnya dengan individu juara kelas atau kelompok-kelompok dengan lomba-lomba, itu juga dapat meningkatkan motivasi. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya ya adanya tugas di sekolah, menerima sesuatu tantangan, sehingga mahasiswa ini dapat berusaha keras mengerjakan tugas dengan segala harga diri yang dimiliki. Ya. Kemudian memberikan pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan senang ketika diberikan pujian dibandingkan pelecehan. Ya, sehingga diperlukan kualitas pujian hendaknya layak ya, dan sesuai dengan prestasi bila mahasiswa itu mendapatkan suatu penghargaan atau nilai dari hasil proses belajarnya. Kan tadi ada perilaku, ada hasil dari itu. Kemudian teori motivasi itu ada sebagai penguat tadi, kemudian hadiah sebagai penguat, kemudian cognitive dissonance itu sebagai tingkah laku untuk memberi alasan menunjukkan bahwa dirinya positif.
Kemudian teori atribusi itu menjelaskan tentang mengerti bahwa seseorang memberikan alasan terutama jika dia mengalami kegagalan. Fungsinya apa teori atribusi ini? Menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen atau guru memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang besar bagi mahasiswa itu. Kemudian menghargai dirinya sendiri, kemudian berekspektasi, ya, hubungan teori harapan. Jadi individu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tetapi mereka merespon hal-hal yang mungkin akan diharapkan nantinya terjadi. Kemudian seperti tadi teori humanistik untuk memotivasi, menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Kemudian selanjutnya motivasi berprestasi adalah berambisi atau bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Kemudian strategi untuk merangsang minat itu menggunakan metode instruksional, variasi media, ya, artinya kuliahnya tidak monoton, bisa menggunakan video YouTube, bisa menggunakan video animasi, PPT animasi, dan seterusnya. Kemudian sesela dalam pemberian proses pembelajaran juga bisa diberikan humor supaya mahasiswa tidak boring. Kemudian gunakan peristiwa nyata atau pengalaman untuk memberikan contoh yang lebih akurat sesuai dengan materi yang diberikan, serta teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa dan aktif dalam suatu kelas proses pembelajaran. Kemudian pendekatan lain dalam membangun motivasi yaitu adalah dengan expertise, kemudian empati, antusias, kejelasan, serta adanya budaya serta tanggung jawab. Yang dapat saya simpulkan dari teori motivasi ini bahwa motivasi itu disesuaikan dengan kondisi individu yang unik tadi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pesertanya, kemampuan lagi yang dimiliki dan pengalaman, serta tujuan masing-masing yang akan dicapai. Sehingga harapannya dengan zaman yang menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik, tentunya itu sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Contohnya pada saat ini dengan musim pandemik ini, di mana seorang pengajar, dosen juga mengalami beberapa kendala dalam proses belajar, harus merubah pengetahuannya tentang teknologi, dan mahasiswa juga saat mengirimkan tugas juga harus berbasis teknologi, sehingga mahasiswa dan dosen bisa saling memberikan motivasi yang tadi dari luar dan dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran agar mendapatkan tadi perilaku dan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikian yang bisa saya simpulkan dari teori belajar dan motivasi. Selamat pagi dan terima kasih.